Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel aku. Sesuai dengan judul video kali ini, aku akan membahas tentang materi SKD CPNS 2021 yang terdapat pada Permenpan RB nomor 27. Nah, kali ini kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tes wawasan kebangsaan. Jadi kalau SKD itu kan ada 3 ya. SKD itu terdiri dari wawasan kebangsaan atau TWK, intelijensi umum atau TIU, dan tes kepribadian atau TKP. Kalau di Permenpan nomor 27 tahun 2021 ini, tes wawasan kebangsaan itu terdiri dari 4 materi. Yang pertama yaitu nasionalisme, yang kedua integritas, yang ketiga bela negara, dan yang keempat adalah pilar negara. Nah ini kalau dari tahun lalu sudah berkurang 1 materi. Kalau tahun lalu itu di tahun aku yang ujian ada penambahan bahasa Indonesia, tapi ternyata materinya sudah berkurang menjadi 4 materi saja, yaitu nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Untuk nasionalisme ini bisa teman-teman Google materinya sebanyak mungkin deh, dimanapun teman-teman mau belajar. Di internet juga pasti banyak materi-materi tentang nasionalisme. Silahkan dibaca aja pengertiannya, kemudian apa aplikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kalau untuk integritas juga begitu, dibaca aja semua pengertiannya, semua materi-materi pokoknya yang berhubungan dengan nasionalisme, integritas. Kalau bela negara itu setahu aku adalah nilai-nilai dasar ya. Kalau nilai-nilai dasarnya itu terdiri dari 5 materi. 5 materinya itu yang pertama cinta pada tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban, kemudian yang kelima memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupun fisik. Ada 6 ya, serta semangat mewujudkan bela negara. Jadi ada sekitar 6 poin untuk bela negara yang teman-teman bisa baca dan bisa Google juga. Silahkan cari materi sebanyak-banyaknya yang teman-teman bisa. Kemudian di Permenpan RB ini untuk pilar negara, kalau pilar negara itu ada 4, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, sama satu lagi itu adalah NKRI. Jadi materi Pancasila, materi undang-undang, materi tentang NKRI, serta materi Bhinneka Tunggal Ika itu harus teman-teman kuasai benar-benar. Sebenarnya mulai dari sekarang itu sudah harus belajar tentang segala hal tentang undang-undang, Pancasila, karena walaupun materinya sudah berkurang, bahasa Indonesianya dihilangkan, 4 materi ini adalah materi yang selalu ada di CPNS. Jadi memang benar-benar harus dikuasai, apalagi kalau standar nilainya masih 65, artinya kemungkinan bobot soalnya akan sulit, butuh penalaran khusus. Jadi aku harapkan teman-teman bisa memaksimalkan waktu untuk lebih banyak belajar ya. Nah, untuk materi tes intelijensi umum itu di kemampuan verbal, dia ini ada 3 ya, ada 3 kategori ya. Ada 3, iya benar ada 3, yaitu kemampuan verbal, numerik, sama figural. Masih sama ya kayak tahun lalu. Kalau kemampuan verbal itu ada analogi, silogisme, analitis. Itu semua dari soal-soalnya di YouTube. Ada banyak kok. Silakan teman-teman googling ataupun bisa teman-teman beli buku CPNS juga. Di sana banyak tuh latihan-latihan tentang analogi, silogisme, dan lain-lain. Kemudian untuk bagian kemampuan numerik seperti biasa ada berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita. Dan kalau kemampuan figuralnya yaitu analogi, ketidaksamaan, dan serial. Untuk figural ini adalah kemampuan melihat gambar. Jadi nanti soalnya itu berupa gambar-gambar kayak pencerminan. Kemudian setelah gambar ini gambar apa yang mungkin muncul gitu. Maksudnya kita memperkirakan gambar selanjutnya adalah gambar apa. Sehingga teman-teman harus banyak berlatih karena kemampuan figural ini adalah kemampuan yang menurut aku butuh penalaran yang luar biasa ya. Kalau deret atau berhitung itu kan kita bisa coret-coret ya, maksudnya kita bisa memang benar-benar berhitung. Tapi kalau kemampuan figural itu benar-benar kita harus menggunakan logika kita. Setelah kalau misalnya yang pertama ada gambar kotak titiknya 2, terus gambar selanjutnya apa gitu kan. Jadi kita benar-benar harus punya skill dalam menganalisis gambar ya untuk kemampuan figural. Dan untuk yang terakhir ada tes karakteristik pribadi. Itu dia mengutamakan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK atau teknologi informasi komunikasi, kemudian profesionalisme, anti radikalisme. Jadi ini bisa teman-teman
gimana ya, materi SKD-nya ini sebenarnya masih hampir-hampir mirip dengan tahun-tahun aku tes CPNS. Jadi teman-teman bisa mempergunakan buku-buku tahun lalu kalau seandainya teman-teman masih punya bukunya atau masih punya file-filenya, nggak apa-apa dipelajari aja, karena menurut aku materi-materinya masih tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jauh berbeda dengan baik. Udah enak nih, udah dikasih tahu materinya. Jadi kalian harus mempersiapkan diri supaya ketika ujian kalian sudah siap tempur. Hanya mengingatkan teman-teman untuk belajar itu sesuai dengan panduan materi yang ada. Jangan sampai kalian udah banyak belajar tapi ternyata melenceng jauh dari materi. Takutnya ketika kisi-kisi sudah diberikan dan kalian tidak baca kisi-kisinya, maka kemungkinan besar akan sulit gitu menjawab ya. Jadi belajarnya sesuai dengan kisi-kisi Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Silahkan dibaca ulang, di-download, dan semangat belajar. Oke, kayaknya itu dulu video dari aku. Semoga membantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa belajar, semangat. Semoga tahun ini adalah rezeki kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.